Iya, pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ali. Selamat pagi, Mbak Eva. Baik, kami ingin konfirmasi, betulkah Bupati Bogor Ade Yasin tertangkap tangan oleh KPK? Iya, berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan ya, dari sejak malam tadi sampai tadi pagi, benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan ya, Mbak Eva. Tentu ini bagian dari tindak lanjut laporan masyarakat yang kami terima ya. Kegiatan tangkap tangan dimaksud dilakukan di wilayah Jawa Barat dan mengamankan beberapa pihak, di antaranya benar Bupati Kabupaten Bogor ya, dan beberapa pihak dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat begitu, Pak. Baik, Bupati Bogor dan beberapa pihak dari BPK, berapa orang totalnya? Sejauh ini ada beberapa pihak ya, selain Bupati dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat, juga ada beberapa ASN ya, pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Mbak Eva. Baik, terkait kasus apa? Ya, mengenai materi kasusnya, tentu ini yang masih terus kami dalami ya, apa hubungan antara Bupati Kabupaten Bogor ini dengan pihak BPK, gitu ya. Nanti setiap perkembangannya pasti kami akan informasikan lebih lanjut, Mbak Eva, karena saat ini tim masih melakukan permintaan keterangan, ya, klarifikasi, konfirmasi kepada pihak-pihak yang diamankan di Gedung Merah Putih. Baik, masih dalam pendalaman, tetapi kami ingin konfirmasi, betulkah ini terkait dengan perkara suap, Mas Ali Fikri? Iya, tentu ini ada dugaan pemberian dan penerimaan suap, gitu ya, Mbak Eva. Namun mengenai apa yang menjadi latar belakang dan kemudian terjadi dugaan pemberian dan suap inilah yang terus kami lakukan klarifikasi ya pada pihak-pihak yang diamankan. Baik, semalam ya diamankan, artinya 1 kali 24 jam baru nanti malam akan diumumkan, betul begitu, Mas Ali Fikri? Iya, Mbak Eva, mudah-mudahan demikian. Tentu tim saat ini masih terus maraton bekerja untuk melakukan permintaan keterangan ya pada pihak-pihak yang ditangkap, dan kemudian dianalisa, baru kemudian disimpulkan melalui gelar perkara apakah benar ada peristiwa pidana dan ada pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu sesuai dengan ketentuan, waktu yang dimiliki oleh KPK adalah 1 kali 24 jam. Kalau kemudian peristiwa ini terjadi tadi malam sampai tadi pagi ini hari, tentu waktu yang dibutuhkan oleh kami maksimal di malam nanti untuk menentukan sikap, gitu ya. Setelahnya tentu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPK, pasti kami akan sampaikan pada masyarakat hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, Mas Ali Fikri, kami ingin dalami lagi soal kronologi OTT tersebut pada tadi malam, seperti apa kronologinya? Iya, tentu secara utuh dan lengkap nanti kami akan sampaikan setelah selesai melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada seluruh pihak ya. Tetapi sebagai informasi awal, tentu begitu ada tindak lanjut, artinya ada informasi dari masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti dengan menangkap pihak-pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap, gitu ya. Ini yang menjadi dasar kemudian KPK bergerak menangkap pihak-pihak dimaksud, begitu. Tempat dan beberapa pihak dimaksud tadi diamankan ada di wilayah Bogor, ya, di Cibinong, dan beberapa tempat lainnya tentu nanti kami akan update ya. Karena sekali lagi ini baru informasi awal yang kami miliki, yang kami terima dari teman-teman, dan teman-teman KPK masih terus bekerja melengkapi bukti-bukti, menganalisa dari hasil seluruh permintaan keterangan dan klarifikasi dimaksud, gitu. Baik, Mas Ali Fikri, tadi Anda sampaikan ada pihak BPK ya, perwakilan Jawa Barat yang diamankan, dan beberapa pejabat pemerintah Bogor. Detailnya siapa saja mereka dan termasuk ada pihak rekanan ya? Ya tentu begini, Mbak Eva, ketika tangkap tangan, KPK kemudian mengamankan pihak-pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi, kan kemudian dibawa ke tempat pemeriksaan. Dalam hal ini di Gedung Merah Putih KPK kami melakukan pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan itulah tentu kami akan menanyakan lebih lanjut profil dari masing-masing orang ini, begitu.
integritasnya, pekerjaannya, pengetahuannya terkait dengan dugaan korupsi yang kami peroleh sebelumnya. Nah, di sanalah baru kemudian kami pastikan siapa saja pihak-pihak yang diamankan dimaksud, jabatannya apa, dan apa pengetahuan dari mereka, begitu. Tetapi yang pasti bahwa benar satu di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat, begitu. Baik, terkait dengan barang bukti, apa saja barang bukti yang diamankan, Mas Ali Fikri? Sejauh ini informasi dari teman-teman di lapangan ada sejumlah uang ya yang diamankan. Tetapi tentu sekali lagi dalam klarifikasi dan permintaan keterangan di sanalah seluruh informasi data dan kemudian bukti yang kami terima akan dikonfirmasi gitu ya kepada pihak-pihak tersebut. Sehingga saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah uang yang diamankan sebagai barang bukti. Kami pastikan nanti setelah seluruhnya selesai, kami pasti akan informasikan kepada masyarakat. Sekali lagi ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas transparansi kinerja KPK kepada masyarakat tentunya. Gitu. Baik, artinya sekarang Bupati Bogor dan pihak-pihak yang diamankan sudah berada di gedung KPK ya, Mas Ali Fikri? Betul, Mbak Eva. Jadi tadi pagi sudah langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan masih dalam proses permintaan keterangan, klarifikasi oleh tim KPK. Jadi kalau kita berbicara di aspek hukum, tentu saat ini masih dalam proses penyelidikan, gitu ya. Baru kemudian nanti ditemukan, kalau memang ditemukan peristiwa pidananya dan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baru pada tahap penyidikan yang kemudian setelahnya kami umumkan pada masyarakat hasilnya, begitu. Tapi sekali lagi kami masih dalam proses permintaan keterangan ya, untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya dimaksud, begitu. Baik, untuk status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, kapan tepatnya akan diumumkan, pukul berapa, Mas Ali Fikri? Mengenai waktu kapan kami mengumumkan tentu belum terjadwal ya. Tetapi yang pasti dalam waktu 1 kali 24 jam itulah kami memiliki kewajiban hukum untuk menentukan sikap ya. Dari hasil permintaan keterangan dimaksud seperti apa nantinya. Apakah benar ada peristiwa pidananya dan ada pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, tentu proses-proses inilah butuh waktu. Sekali lagi teman-teman masih terus maraton mengumpulkan bukti-bukti, keterangan, informasi, data dari para pihak-pihak dimaksud, termasuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Begitu. Baik. Apakah ini kasus baru atau merupakan pengembangan kasus lama, Mas Ali Fikri? Ini tentu yang nanti akan kami klarifikasi ya, Mbak Eva, kepada pihak-pihak dimaksud, tapi yang pasti ini adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kami peroleh, Mbak Eva ya. Sehingga kemudian kami kembangkan ke lapangan informasi dimaksud dan benar kemudian sejauh ini kami menemukan ada beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi sehingga diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Baik, apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa? Mengenai materinya sejauh ini kami belum dapat informasi ya Mbak Eva, karena sekali lagi ketika proses permintaan keterangan klarifikasi dan konfirmasi, di sanalah baru kemudian kami dapat simpulkan ya apa yang menjadi peristiwa pidananya. Ya, tentu setelahnya sekali lagi kami akan temukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan setelahnya baru kami umumkan kepada masyarakat hasil seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud, begitu. Iya, rencananya konferensi pers akan digelar pukul berapa, Mas Ali Fikri? Sejauh ini belum terjadwal ya, Mbak Eva, karena tentu kami masih fokus pada teman-teman untuk bekerja menyelesaikan rangkaian kegiatan tangkap tangan ini, begitu ya. Karena kegiatan tangkap tangan ini kan sekali lagi ada butuh waktu untuk menentukan, menganalisa, gitu ya, peristiwa pidananya, ya, kemudian orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Baru nanti konstruksi perkaranya secara utuh seperti apa gitu. Nah ini kan butuh waktu, kami fokus itu dulu gitu ya. Baru kemudian tentu kami tidak melupakan untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah kami kerjakan ini begitu. Baik. Terima kasih PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.